got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to walk. Saya di sini ingin mengerjakan tugas dari praktikum TBT pangan, Pak, yaitu mewawancara petani jagung, Pak. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya, nama Bapak siapa, Pak? Kami Jo. Kami ya. Iya. Saya akan bertanya, Pak, bagaimanakah petani mengawali usahanya? Dari olah tanah. Dari awal tanah. Maksudnya, Pak, Olah tanah. apa luas lahan yang dimiliki Bapak? Ini 1 hektar 3 ranting. Yang ketiga, Ya. pertanyaan keempat, Pak, bagaimanakah kondisi iklim serta tanah maupun pengairan tempat tersebut saat ini, Pak? Ya kita bergantung sama cuaca aja. Kayak sekarang ini kan, Pak, lagi Ya. hujan. Terus, Pak, bagaimanakah apakah di kelompok tani ini sudah menggunakan teknologi yang modern, Pak? Belum. Belum, Pak. Masih tradisional lah, masih manual semua. Ya, masih mencangkul gitu, Pak. Iya, nggak ada mesin cangkol, kita tinggal aja udah tanam. Bapak sudah berapa lama menekuni dunia pertanian? Lebih kurang sekitar kita update yang hari itu ya. 3-4 tahunan lah. Lama juga ya, Pak. Iya. Cuma yang fokus ke palawija itu sekitar 2 tahunan. Bagaimana keloyalan petani terhadap usaha taninya? Keloyalan. Ya, Bapak. Ya kita nggak ada hitung-hitung untung ruginya, namanya asik kan gitu loh, enak jadi petani. Cuma kalau tanam jagung itu memang menguntungkan karena kita nggak repot, kita tanam tumbuh udah kita tinggal nunggu, modal itu nggak terlalu besar. Terus bagaimana hasil panen pada bulan yang lalu, Pak? Panen bulan yang awal pertama dari yang 1 tahun 2 bulan ini kita berapa kali panen itu ya, sekitar 5 kali panen. 5 kali panen yang pertama itu ya banyak, hasilnya 18 juta per setengah hektar. Baru yang kedua itu turun karena kondisi alam, itu sekitar 14 juta baru turun dari angka 18 juta sampai yang terakhir semalam itu 8 juta. Jadi bulan lalu tuh, Pak, 18 juta itu. Ya itu awal kita tanam dulu, awal kita tanam jagung dapat 18 juta dengan kalkulasi modal sekitar 1,5 juta atau 2 juta lah, mungkin 1 juta lah itu mungkin apanya modal dulu. Baru yang kedua itu 14 juta turun dari angka 4 juta kan, baru 12 baru 8 baru 6. Bagaimana harga yang ditetapkan oleh penjual dengan biaya produksinya? Biaya yang ditetapkan penjual, kita nggak bisa netapin yang apa itu tengkulak. Makanya kalau apa ya kita ecer di sini aja, kita per 3 kilonya 20.000 itu jual basah. Jadi bagaimana biaya produksi, modal, perawatan, tenaga kerja, biaya panen dan pasca panen, Pak? Ditanggung sendiri atau dari kelompok tani, Pak? Kalau benih kita dibantu dari dinas. Nah, kalau tenaga ya kita benih lah yang dibantu sama mereka. Jadi tenaga kerja sama Bapak sendiri? Enggak, ada teman-teman, beberapa teman. Jadi Pak, perawatannya itu, Pak? Perawatan kita hanya nyiangi rumput. Jadi pertanyaan berikutnya, Pak, bagaimana kualitas jagung yang dihasilkan?
kualitas yang dihasilkan ya bagus. Untuk yang dulu itu bagus, kita jual retail untuk pakan ternak itu bagus. Itu dibayari dengan harga 7.000 waktu itu per kilo sama orang-orang jual pakan ternak itu kan kios itu 7.000 per kilonya. Itu paritasnya NK 212. Karena itu setiap tahun itu ganti paritas sama dinas. Orang itu nggak NK saja, macam ini nanti pioner, baru NK Sumo kita swadaya sendiri waktu itu, karena dari dinas belum ada turun kan, jadi kita swadaya sendiri. Jadi bagaimana kuantitas padi, kuantitas jagung yang dihasilkan Pak? Tadi kualitas, ini kuantitas Pak. Ya bagus lah. Bagus Pak. Iya. Itu dengan mengandalkan cuaca ya. Airan apa kita nggak pakai. Tergantung cuaca. Risiko usaha apa yang pernah terjadi di kelompok tani ini Pak? Sama penyakit, cuaca gitu Pak? Ya dari cuaca kita hampir rata-rata kegagalan itu tingkat apa? Dari cuaca, faktor cuaca. Jadi kalau hamanya itu Pak? Hama terkendali. Iya. Karena banyak dibantu sama dinas itu kan, obat hama. Pestisida itu banyak dibantu. Upaya apa yang dilakukan petani ketika terjadi resiko? Upaya apa yang dilakukan petani bila mana mendapatkan resiko? Ya gulung, olah kembali, tanam lagi. Jadi itu yang step Bapak lakukan? Iya. Terus apa strategi Bapak untuk bertahan hidup ketika terjadi resiko itu? Ya dari tabungan yang panenan yang lewat lah, kita nabung. Kenapa tadi? Ya antisipasi hal seperti itulah cara kita. Bagaimana strategi petani untuk memulai usaha kembali setelah mengalami resiko? Ya kadang kita pun minta bantuan dari dinas ya, berupa bibit, pupuk itu. Terus Pak, bagaimana cara petani dalam mendapatkan modal Pak? Modal dari internal atau kantong keluar sendiri Pak? Swadaya sendiri dulu pernah saya alami. Modal itu kita ambil dari lintah darat ataupun rentenir kita bilang, ya kita bisa bisnis itu aja. Tapi pernah keluar dari biaya internal, eksternal nggak Pak? Kayak untuk ngutang gitu Pak? Iya, itulah dari apa itu, koperasi yang mekik leher lah, riba lah kita bilang. Kemana itu bahasanya? Pernah kita gagal, harus olah tanah kembali, kita butuh modal, mana biaya untuk makan, cuma biaya untuk bertani kita nggak dapat. Akhirnya kita pinjam itu tadi dari rentenir, kalau saya bilang itu, dengan bunga yang besar. Terakhir usaha bertani kita hasilnya habis ke situ saja terus. Setiap panen habis ke situ, setiap panen habis ke situ untuk bayari mereka kan itu. Kalau waktu itu kita pinjam angka berapa itu dulu, 7 juta itu, 7 juta dengan mulangkan ya hampir seperti itu juga. Terus apakah ada asuransi petani di kelompok tani ini Pak? Nggak ada. Nggak ada Pak. Jadi apa harapan Bapak untuk kedepannya Pak usaha tani? Ya maunya petani diperhatiin lah sama pemerintah kan itu loh. Sebenarnya kalau apa itu jangan tanggung-tanggung, jangan kita dituntut untuk maksimal hasil, tapi apa yang dikasih sama kita itu nggak sesuai sama permintaan kita. Sosialisasi dari desa dulu kan, yang dari pusat turun ke desa, itu kita minta apa dikasihnya apa, itu kan nggak nyambung. Sementara kita dituntut untuk hasil maksimal. Bahkan saya yang dari desa itu, sosialisasi dari desa itu, kita gagal 2 bulan itu nggak ada hasil. Habis di situ tanam semangka, kita coba tanam semangka, setelah jagung kita tanam semangka. Saya minta bibit yang bagus, baginda, tapi dikasih tunggawa. Nah itu terborok, terakhir ekonomi itu selip kita udah kan itu loh. Yang seharusnya kita 2 bulan itu sudah panen, menghasilkan, ini belum. Harus ulangan dibalik, kemakan waktu kita kan itu.
Jadi itulah harapannya itu tadi, petani apa yang diminta itulah yang diberi kan gitu loh. Jadi apa ada harapan Bapak untuk menambah luas lahan ini Pak? Ya ada, sebetulnya ada, cuma ya macam mana, dengan gagal ya sulit untuk berkembang kan gitu. Mana lagi ngadepi cuaca kayak gini kan, ekstrim panas. Dan sering hujan itu. Nanti kalau hujan, intensi hujan itu besar, kalau nggak ada hujan ya panasnya ampun kan gitu loh. Ya kepingin kita itu nyiptain tenaga kerja di sini, ngurangi pengangguran, itu cita-cita kita Pak. Terus Pak, apa ada niatan Bapak untuk mengganti usaha ini? Enggak, ya kita tetap bertani aja. Kebetulan kita Jagung di aja, situ iya, ke jagung, sayur-sayuran itulah. Ambil lah terus dia rotasi kan gitu. Steamrolling. Terus Pak, apakah pernah punya pemikiran untuk tidak melanjutkan usaha tani? Pernah, ya dulu waktu gagal kan gitu loh. Nggak ada songketan modal, kita harus kemana kan itu sih. Ya itulah, adalah jalan, ambillah dari apa itu tadi, koperasi. Yang bunganya itu besar, mau nggak mau. Kalau kita berhenti, kita mau kerja apa? Kerjaan sekarang payah kan gitu loh. Ini nggak ada anaknya Pak buat Ini kemana? nggak ada anaknya buat ngurusin. Anak masih sekolah semua. SMK jurusan pertanian. Jadi Pak, apa ada rencana Bapak untuk mencari peluang untuk dijual di supermarket? Ya angan-angan aja, nggak perlu pun supermarket, kita mau main ke pasar, nembus pasar aja, pasar tradisional macam pekan kan gitu loh. Karena kalau kita sama tengkulak, kita jual sama tengkulak itu habis, kita dibantai harga kita, apalagi kalau barang kita banyak. Mau nggak mau kita dipicit sama tengkulak, petani dipicit dengan harga yang serendah-rendahnya. Nanti intimidasinya, mau saya ambil harga sekian, nggak mau ya udah. Itu kebiasaan tengkulak, buruk kebiasaan mereka. Jadi saya kepingin bila mana apa ya saya mainkan ke pasar tradisional, saya main ke pajak pagi, saya main ke pekanan kan gitu loh. Dari apa yang saya tanam. Lebih banyak untungnya gitu. Iya, karena memang separuh sendiri, kita mau cari untung macam semangka ataupun terong aja lah, kita mau jual ambil untung per kilo 2.000 perak, kita harus nunggukan 2 bulan lebih. Tapi tengkulak itu bisa orang itu nanti jual 5.000, jadi orang itu yang menang, petani yang mampus kan gitu loh. Walaupun kita nggak ada tempat penampungan kan, macam sini bukannya mayoritas petani palawija, enggak kan itu. Jadi juga tengkulak lah yang menang. Kalau petani ini kena tindas terus sama tengkulak. Ini Pak, pertanyaan terakhir Pak, apa usaha petani dalam mewujudkan harapan tersebut? Usaha petani untuk mewujudkan Harapan tersebut. dia lebih banyak bekerja keras lah. Saya terus kerja keras ya Pak. Iya. Saya terus ya Pak. Jangan kita cuma angan tapi nggak dapat buat. Lebih tingkatkan lagi sistem kerjanya kan gitu loh. Memang kita kebentuknya ini alam, kita pengairan kurang kan gitu loh. Udah Pak, itu aja Pak dari pertanyaan saya Pak. Terima kasih sudah menjawab dari pertanyaan sebelum-sebelumnya Pak.